Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, pemilik dari Nur Chicken Farm Jogja. Alamat di Desa Tangkil, RT 10, Munduk, Delingo, Bandul, Yogyakarta. Di sini saya menjual berbagai jenis unggas hias, khususnya ayam hias pisen. Farm kami berdiri dari 2013 Januari, Mas. Berarti kurang lebih sekitar 9 tahun. Kenapa saya memilih pisen? Karena dari sini banyak warna-warna yang cenderung menggoda mata. Saya dulu bermain di ayam hias pisen karena memang tidak sengaja sih, Mas. Saya awal itu kan memang istilahnya kayak pengangguran lah, Mas. Pengangguran dengan modal terbatas, saya hanya pegang 300.000 lah. Bagaimana cara 300.000 itu bisa muter, Mas? Jadi uang 300.000 itu saya belikan ayam-ayam. Dulu saya masih piara ayam ketawa, beli terus tak jual, beli tak jual. Sebagian saya ternak, tak besarkan untuk tak jadikan indukan. Nah, dari situ alhamdulillah udah mulai terkumpul sedikit-sedikit, udah mulai terkumpul, naik lagi, ada kayak ringneck, terus beli ringneck kayak gitu. Terus dari hasil anakannya kita jual, naik lagi bertahap kayak gitu, Mas. Saya kenal ayam hias itu dulu dari teman, Mas. Kalau diceritain malah jadi agak sedih lah, Mas. Dia udah nggak ada. Jadi dulu itu ada teman yang sering kesini, istilahnya sama-sama penghobi ayam lah, tapi beliau itu ayam Bangkok, cuma ada koleksi. Dulu beliau koleksi ayam ketawa. Dulu itu cerita sama saya, Mas Nur, saya punya ayam ketawa. Saya sendiri kan penasaran karena masih awam di dunia unggas. Saya sama istri ke sana lihat ayam ketawa, karena sering penasarannya kan saya ke sana ngecek, kokotnya lucu, Mas, jadi terbata-bata kayak gitu. Ternyata tak lihat di pasaran memang ini unik, jadi jiwa bisnisnya keluar ini. Kalau cobalah tak pasarkan kayak gitu. Alhamdulillah respon pasar bagus, kita teruskan jualan ketawa. Terus dulu ada ayam pelung, ayam polan juga. Tak cek lagi di Google, ternyata banyak jenis lagi yang lebih variasi warnanya lebih bagus, dari bentuk warna lebih variatif. Ayam pisang itu kalau pas saya awal main ayam hias itu seperti mimpi lah. Itu entah kapan itu akan tercapai, saya itu baru mimpi lah, bahkan mungkin malah belum tidur itu. Kayak gitu. Saya menganggap itu mimpi karena saya itu hanya istilah modal saya minim. Sedangkan ayam pisen itu kita tahu lah, ayam pisen memang kalangan high end, menengah ke atas lah. Itu seperti kayak kapan ya saya punya kayak gitu, wah akan bagus nanti kalau di teman ada kayak gitu. Tapi itu masih kayak mimpi ya. Itu salah satu motivasi saya lah untuk tetap konsisten lah di dunia unggas ini. Jadi gini, Mas, jadi dulu saya memang ikut om saya buka pecel lele, Mas, ikut bantu buka usahanya. Jadi saya jadi karyawan di sana. Setelah warungnya jalan sekitar 1-2 bulan itu mulai jalan, perkembangannya mulai bagus, pemasarannya udah stabil lah. Saya memutuskan untuk keluar karena saya tipikal orang yang gak mau diatur lah, Mas. Jadi saya punya motivasi sendiri, saya kalau bisa membuat usaha. Kalau dulu memang di pecel lele saya bertahan sekitar 2 bulan di sana, karena dengan gaji sebulannya hanya 300.000, mungkin untuk operasional juga mungkin masih kurang. Padahal posisi itu saya sudah menikah, sudah ada tanggungan lah, jadi mungkin udah kurang lah untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin udah kurang. Jadi saya memutuskan untuk saya mencoba keberuntungan di dunia ayam hias. Saya berpikir gini, Mas, kenapa saya berbeda, usaha saya berbeda dengan yang lain? Karena kita jangan fokus ke satu titik lah. Kita jangan fokus ke satu titik, dalam artian banyaklah usaha di sana, di luar sana yang mungkin menurut kita aneh, tapi itu malah lebih menjanjikan dibanding usaha yang selama ini kita tekuni. Nah, sama halnya dengan unggas hias ini, Mas. Nah, menurut orang kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang datang untuk saya, Mas, itu tidak opo, Mas, itu ayam apa, kok kayak gitu, jualnya gimana? Nah, kalau saya sendiri memang menyikapi itu dengan, wah, berarti ini prospeknya bagus ya, dibanding dengan usaha-usaha yang sudah biasa lah. Nah, itu kalau untuk awal
Saya dulu anakan mas, saya dulu anakan, beli anakan dari hasil nabung, dari jual-jual ayam hias yang kecil-kecil tak tabung. Dulu jualan kalkun, jualan ketawa itu tak tabung. Dari nabung itu tak beliin satu pasang anakan golden bison. Alhamdulillah dari satu pasang itu udah ada anakannya, kita jual, kita tambah lagi untuk melengkapi koleksi di farm kami. Di sini di farm kami ada sekitar 8 jenis ayam bison, termasuk kayak golden bison, lady Amherst bison, yellow bison, Siamese purebred bison, Calish bison, silver bison, Rivers bison, merak biru juga ada, merak putih ada. Untuk awal memang agak susah mas, jadi kita memang merintis dari awal, dari titik nol kita merintis, membangun kepercayaan orang. Dengan transaksi seperti itu kan memang dulu targetnya saya keluar kota mas, jadi keluar kota memang kan kadang kita nggak ketemu antara seller dengan buyer, nggak ketemu. Dari situ kan kadang ada ragu-ragu lah istilahnya, kadang ada yang mau transfer gitu kan kayak ragu. Jadi kita beberapa kali ada sistem kayak pembayaran di tempat untuk awal-awal kita berdiri, ada sistem COD lah. Itu karena kita membangun kepercayaan buyer, agar percaya. Setelah itu alhamdulillah sekarang lewat media sosial kayak Facebook itu alhamdulillah farm kami udah dikenal. Jadi untuk transaksi mungkin lebih gampang lah, nggak seperti kayak dulu ada keraguan. Kalau sekarang farm kami lebih terpercaya dibanding kayak awal kita merintis, tingkat keraguannya insya Allah aman. Bahkan sekarang yang saya miris itu banyak akun-akun fake yang mengataskan farm kami. Jadi mohon berhati-hati untuk itu. Misal itu mengataskan farm kami, silahkan hubungi kami dulu, pastikan itu kami. Menurut saya sangat bagus mas untuk ayam hias, terutama jenis bison ini mas. Ini banyak peminatnya mas, mungkin akan bertahan bisa 10-15 tahun lah, bahkan bisa lebih, karena dari awal saya mulai sampai sekarang harganya merangkak naik terus mas dibanding awal-awal dulu. Jadi pangsa pasarnya sekarang responnya lebih bagus dibanding dulu, karena memang sekarang bison tuh lebih dikenal, beda dengan dulu. Kalau sekarang lebih banyak dibudidayakan, kayak sekarang sendiri bison masuk bervariasi mas. Mungkin ada jenis-jenis kayak Calish, kayak Rivers, itu termasuk bison-bison baru yang notabene itu banyak diburu para kolektor, termasuk kayak kolektor bison yang memang untuk melengkapi farm-farmnya. Untuk masa produksi sendiri jenis bison ini termasuk ayam musiman. Jadi musiman itu ketika masuk musim hujan, biasanya antara bulan Agustus sampai Januari, bulan-bulan segitu bison baru pada nelur. Sedang kayak gitu saat itu kita maksimalkan, dalam artian kita bagusin pakannya, kita tambah extra fooding, tambah sayur-sayuran. Jadi semaksimal mungkin lah, karena ini momen-momen langka. Jadi setahun sekali lah eman kalau nggak kita maksimalkan. Jadi untuk bison sendiri tambah kebutuhan pakan juga nggak begitu banyak mas. Kebutuhan pakan nggak begitu banyak, tapi memang butuh ketelatenan. Jadi bison ini itu bertelur setiap 3 hari sekali. Kadang nanti kalau udah nyampe ke telur ke-14 atau kadang bisa 20, itu nanti berhenti sebentar. Nanti saat itu masih musim nelur, itu masih nelur lagi, tapi besarin badan dulu. Jadi antara Agustus sampai Januari itu kadang kita dapat telur sekitar 30 butiran. Untuk usia produksi ayam bison itu minimal usia 2 tahun, masa matang 2 tahun. Jadi kadang misal ada yang dapat setahun udah nelur, berarti hoki jenengan.
penjodohan ayam pisen itu saya menyarankan antara 1 dan 2 betina. Jadi 1 jantan 2 betina atau 1 pasang. Karena ketika terlalu banyak memasangkan betina, kemungkinan ayam tidak isi telurnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang betinanya lebih sedikit. Jadi mending lebih efektif lagi kalau dibuat 1 pasang, itu tingkat fertilnya lebih tinggi. Untuk ideal ukuran kandang, kalau di farm saya ukuran 1,5 untuk lebar, tinggi 2 meter dan panjangnya 3 meter. Tapi kalau teman-teman punya lahan yang lebih luas, dibuat sekitar 2 meter untuk lebarnya dan tinggi 2 meter. Untuk ke belakangnya atau panjangnya bisa dibuat 4 meter. Itu akan lebih bagus, dan di dalamnya dibuat vegetasi tanaman supaya ayam itu merasa itu hutan, jadi lebih cepat adaptasi. Dan kandangnya dibuat semi terbuka, dalam artian separuh terbuka, bisa kehujanan tapi tetap dikasih streaming, dan separuh tertutup bisa dikasih asbes atau yang lainnya. Jika memang teman-teman berminat atau istilahnya mau belajar lah di kami membuka pintu. Jadi monggo, jika ada yang berminat atau mau belajar, kita belajar bareng. Tidak ada istilah senior atau junior di tempat kami. Kita belajar bareng-bareng, sama-sama mengoreksi, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada. Untuk kontak person kami bisa dihubungi lewat WA dengan nomor 085 743 986 461. Facebook biasanya akun saya namanya Nur. Bisa juga subscribe video YouTube saya itu di Nur Chicken Farm, NOERCHICKEN Jadi untuk piara ayam hias itu kuncinya itu fokus aja lah, fokus ke satu titik, dimana kita mau membesarkan farm kita. Jangan sampai karena 1-2 resiko itu membuat kita down.